Pemda tidak mau membiayai guru P3K karena menjadi beban. Ada yang mengatakan bahwa guru ini dikata-katai sebagai menghabiskan uang dari APBD dan lain sebagainya. Nah, secara psikologis itu terselesaikan dengan informasi yang dikonfirmasi oleh Dirjen Penganggaran ya kalau tidak salah di Kementerian Keuangan yang kita undang ke sini, yang menyampaikan bahwa memang tidak ada tambahan untuk guru P3K. Yang ada adalah istilah mereka itu earmark. Itu berarti memberi tanda bahwa ini wajib dibayarkan oleh Pemda, tetapi uangnya tidak ditambahkan oleh Kementerian Keuangan. Masalah menambah kuota guru, masalah memberikan hak kesejahteraan para guru yang hari ini tertunda, satu-satunya penyelesaian ada di Kementerian Keuangan. Yang kedua, kita juga mendengarai bahwa program in-passing itu berhenti ketika terjadi perubahan kebijakan di sebuah kementerian yang dipimpin oleh menteri baru. Nah, ini dimulai kelihatannya pada mulai tahun 2015 ketika ada menteri baru. Kemudian tahun 2019 juga malah dihilangkan, diganti dengan guru penggerak. Nah, ini juga harus kami sampaikan kepada kementerian besok, supaya kalau ada peraturan baru, guru penggerak boleh saja, tetapi urusan in-passing ini harus dibuka kembali dan dibereskan. Jadi silakan kalau ada program baru tidak apa-apa, tetapi khusus untuk urusan in-passing yang ruwet ini juga harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga tentang PPG. Nah, ini juga ditengarai bahwa sebagian besar PPG digunakan penggunaannya untuk guru penggerak. Ini juga harus diratakan ke seluruh jenjang sehingga menjadi hak bagi setiap orang. Saya kira itulah keputusan-keputusan Komisi 10 yang kami sampaikan sebelumnya, dan kami akan bawa kepada raker dengan Menteri besok hari Rabu. Tetapi ini SMA atau SMK tertentu swasta gurunya habis. Kalau kemudian karena diterima P3K, ini sekolah swastanya bisa bubar. Kebetulan sekolah milik tentara, sehingga langsung itu pemerintah provinsi ngambil alih langsung. Di sini nggak ada jawaban, Pak. Di pemerintah pusat itu saling lempar. Panselnas itu terdiri macam-macam. Nah, Pemda yang ini saya juga mungkin pesan kepada Pemda, ambil itu otoritasnya diambil sepenuhnya, jangan serahkan juga. Kalau udah ini ya serahkan, itu tergantung pusat dan sebagainya. Ya ambil saja dengan kebijakan yang bisa, yang tidak menyalahi aturan. Sebut saja salah satu provinsi dan kota tertentu itu ngambil misalnya pakai surat penugasan. Jadi tidak bisa, ya nggak usah nunggu SK-nya ada di mana. Karena diterima, ya sudah, penugasan di sekolah itu. Ya, jadi dan remnya dan dimnya sepakat dengan Pemdanya, dan akhirnya sekolah itu tidak jadi bubar. Dan menyelamatkan ini sekolah swasta, tapi di bawahnya ibu-ibu Persit apa itu ya. Persit itu punya sekolahnya itu sampai TK sampai ini. Kebetulan yang bermasalah itu di SMA dan SMK-nya. Kemudian SMP juga. Nah, itu bisa diambil. Jadi otoritas daerah, nah ini juga SMP ke bawah sampai ke TK, PAUD dan sebagainya. Menurut saya, memang problematikanya tadi seperti disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa memang tidak diungkap anggaran. Jadi menurut sini, itu katanya P3K itu sudah ada anggarannya. Tapi setelah dikuliti di sini, ternyata tidak ada tambahan, hanya di-earmarking saja. Dikasih tanda bahwa ini semua harus dibayarkan untuk P3K. Tapi P3K masuknya DAU. DAU ya susah. Jadi kabupaten kota kan ada analisa keuangan daerah. Kalau
butuh untuk ini itu dan sebagainya, nggak salah kalau dialokasikan untuk yang lain. Tidak bisa digugat, bupatinya nggak bisa digugat, sekdanya nggak bisa digugat, dinas pendapatan dan sebagainya, atau badan negaranya juga nggak bisa digugat. Benar sudah. Jadi karena nggak ada tambahan tadi, Pak. Jadi sekali lagi, makanya ini tadi ada ide sebetulnya, nggak tahu mungkin nanti Bapak Ibu kalau setuju ya, karena baru ada 2 panja ya, panja literasi sama panja pariwisata. Nah, kayaknya untuk mengungkap tentang ini 20% kan seolah-olah ini 20% kan besar sekali. 20% dari 2.700 kan ada 600 triliun itu. 600 triliun, padahal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 82. Ini terima kasih Bapak Ibu menyampaikan dan sudah ini sama tenaga ahli. Insya Allah ini dibantu dengan live streaming, mudah-mudahan Mas Menteri juga mendengar dirjen-dirjen tertentu yang ini supaya juga mengupas lebih, karena semakin ke sana ternyata bukan semakin simpel tapi semakin ruwet ini. Jadi kebijakan-kebijakan baru tadi misalnya impasing, sedih juga. Ini diombang-ambing ke sana kemari. Sekarang ada syarat kepala sekolah, syarat pengawas sekolah harus sudah jadi guru penggerak dan sebagainya. Bukan berarti ide baru itu jelek. Tidak mesti jelek, tetapi ya kebijakan yang lama itu harus ada penyelesaian. Jangan kemudian di-cut semuanya, nangis lah saya kira. Begitu saya kira tambahan dari saya. Hadir para guru-guru swasta yang juga menyampaikan hal yang sama walaupun jenjangnya berbeda. Dan saya coba komunikasi juga ke Bu Dirjen ya, menyangkut tentang impasing ini. Ternyata sedang dilaksanakan moratorium. Tanya kenapa di moratorium gitu ya. Sementara kita sebetulnya kan yang sudah berjalan harusnya diselesaikan. Harusnya diselesaikan dulu, baru kemudian ada moratorium ini. Nah, kalau udah moratorium, berapa lama di moratorium? Jadi kalau tadi dikatakan jangan disampaikan harus bersabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Memang sabar itu harus membantu semua itu karena memang gak ada jalan keluar lain. Kalau tetesan air mata, sebetulnya semua kita juga merasa ya kerja-kerja kita ini kan sebetulnya mewakili semua masyarakat. Dan termasuk guru-guru honorer juga di dalamnya. Jadi kalau memang ini kan kendalanya, persoalannya juga kalau misalnya kesetaraan, seluruhnya harus setara secara undang-undang, amanah konstitusi kita. Tapi dalam implementasi, ternyata nggak bisa mudah mengamalkan kesetaraan ini. Kesetaraan antara negeri dan swasta. Dan komitmen kami di komisi ini, hampir semuanya kita, seluruh fraksi, itu berpihak kepada swasta. Karena apa? Awal adanya swasta daripada negeri seharusnya. Tapi memang lagi-lagi memang terkadang memang kondisi keuangan itu yang sebetulnya sangat miris juga. Ya otomatis adjustment ini saja kita juga heran. Harusnya Kementerian Pendidikan ini ketika digabungkan dengan Ristek harusnya anggaran bertambah, tapi enggak. Terus 20% tadi yang kita sampaikan amanah juga anggaran itu juga infrastruktur juga masuk dalam 20%. Gaji masuk dalam 20%. Sebetulnya berapa persen? Gitu. Maka ada daerah yang sudah mencapai 40%. Ya, kenapa 40%? Karena infrastruktur masuk di dalamnya. Karena gaji masuk di dalamnya. Iya, enggak, ya infrastruktur untuk pendidikannya. Nah, sementara itu kan berapa keperpihakan untuk khusus pendidikannya? Nah, yang saya ingin tanyakan juga, karena alhamdulillah hari ini DPR, pemerintah hadir bersama. Kan ketika P3K dibuka, sebelum dibuka seluruh daerah tuh semuanya menyambut baik. Secara politik ini sangat menguntungkan, keperpihakan, ingin juga didukung gitu ya. Tapi ternyata
ketika dibuka formasi, pemerintah nggak mengusulkan. Sudah diusulkan, formasinya nggak bisa ditempatkan. Karena apa? Koordinasi komunikasi yang intens ini yang baik antara pemerintah pusat dan daerah itu nggak connect. Pemerintah daerah nggak menyiapkan dana untuk honor. Karena yang disiapkan oleh pemerintah gaji pokok, yaitu melalui DAU tadi. DAU sudah dipakai untuk yang lainnya. Nah ini kan kalau DPR hadir hari ini kan sangat strategi sebetulnya dalam menyikapi bagaimana ke depan itu agar benar-benar anggaran pemerintah daerah menyiapkan untuk honor guru P3K yang akan lolos nantinya. Berapa persen kuotanya yang masih belum, dan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membeli honor ini, sehingga tidak ada lagi alasan pemerintah secara eksekutif mengatakan DAU tidak mencukupi, karena alokasinya kan sudah ditentukan. Ini kan ada dua masalah. Yang pertama, DAU ada, ternyata untuk para yang akan diangkat P3K ini anggaran ternyata nggak cukup, sehingga formasi itu sudah dibuka nggak ada penempatan. Ini yang selama ini kita sebetulnya ingin dorong agar komunikasi intens yang dilakukan baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat itu sinergi.